Niat pertama bacaan Yasin pertama supaya tetap hidup sampai tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa marratan bi qasdi sihhati wal afiyah. Bacaan yang kedua dengan niat supaya sehat afiat sepanjang setahun. Yang ketiga dengan niat si'atur rizq, untuk dilapangkan rezeki. Tapi ini bukan dari Nabi. Ya, ini harus diketahui ya. Ini bukan dari Nabi. Maka tidak boleh kita mengatakan ini sunnah nisfu Sya'ban. Tidak boleh. Kenapa? Karena ingin menisbatkan ini sunnah harus ada riwayatnya dari Nabi. Kalau kita mengatakan ini sunnah nisfu Sya'ban, bahaya kita. Kenapa? Tidak ada pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melacak amalan ini diungkapkan oleh Mirza Hasan Asy-Syirazi. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang mana pembahasan kita pada malam ini khusus berkaitan dengan bulan Sya'ban, lebih spesifik lagi berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Baik. Pertama, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dari 12 bulan yang telah ditetapkan Allah. Allah sejak azali sudah menetapkan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu 12. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu telah ditetapkan Allah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada namanya 4 bulan haram. 4 bulan haram. Pada bulan-bulan haram ini orang-orang zaman dulu tak boleh perang. Mana bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Setelah selesai Rajab, barulah masuk bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban dalam Islam itu terhitung bulan yang ke-8 dari 12 bulan itu. Diawali dari pertama Muharram. Maka bulan Sya'ban ini bulan ke-8 dalam bulan Hijriah. Baik, apa sesungguhnya makna Sya'ban? Dan kenapa bulan ini disebut sebagai Sya'ban? Ya. Apa makna Sya'ban itu sendiri? Ada setidaknya 3 pendapat ulama. Pertama, Sya'ban itu artinya secara bahasa berpencar. Ya, berpencar. Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab kalau masuk bulan Sya'ban mereka langsung berpencar untuk berperang. Kenapa? Karena pada bulan sebelum ini, bulan Rajab, itu bulan haram. Di bulan haram tak boleh perang. Maka saat bulan haram itu berakhir, dengan berakhirnya bulan Rajab masuk Sya'ban, maka peperangan mulai dilancarkan langsung. Maka berpencarlah mereka. Karena orang-orang Arab itu tadi berpencar untuk berperang antara satu kabilah yang dengan yang lain, maka disebutlah nama bulan ini dengan Sya'ban. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dinamakan bulan ini sebagai bulan Sya'ban karena pada bulan ini biasanya dulu orang Arab berpencar mencari sumber air, karena dulu susah ketemu air. Maka pada bulan Sya'ban itu kebiasaan mereka berpencar untuk mencari sumber-sumber air. Maka disebutlah bulan ini sebagai bulan Sya'ban. Ada pendapat yang ketiga lagi, bulan Sya'ban ini tidak diartikan dengan berpencar, malah lawan dari kata berpencar, menyatu, berhimpun. Kenapa? Karena pada bulan ini berhimpun banyak sekali kebaikan-kebaikan. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah,
dari sahabat Nabi SAW yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi kita bahas dulu tentang Sya'ban secara umum, baru nanti kita bahas khusus nisfu Sya'ban, ya. Kata beliau, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyuhur ma yasumu min Sya'ban. Tidak pernah Nabi melaksanakan puasa sunnah pada seluruh bulan-bulan yang ada sebagaimana Nabi puasa sunat pada bulan Sya'ban. Maka pada bulan Sya'ban itu Rasulullah sangat banyak puasa. Mungkin sebagian orang berpikir, oh kita dianjurkan puasa pada nisfu Sya'ban. Bukan pada nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban ini. Pada bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Mulai dari awal lagi. Maka sampai ada riwayat mengatakan hampir saja Nabi tidak dilihat berbuka pada bulan Sya'ban itu. Maksudnya apa? Para sahabat melihat seolah-olah setiap hari dari bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW berpuasa, menunjukkan bahwa pada bulan Sya'ban Nabi sangat banyak puasa. Tapi ada riwayat mengatakan kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa lagi. Maka dalam mazhab Syafi'i, puasa rutin bulan Sya'ban itu sampai pertengahan saja. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak perlu lagi. Tapi bagi mereka misalnya yang terbiasa puasa sunat Senin Kamis tidak apa-apa. Tapi sebagai Sya'ban jangan lagi. Tapi ada ulama yang lain berpendapat tetap boleh, yang penting jangan sampai sehari sebelum Ramadan masih puasa. Dibuat pemisahnya begitu. Ya, kalau misalnya dipuasa dari awal sampai akhir. Maka ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Sya'ban ini dan yang dicontohkan Nabi SAW adalah puasa. Maka perbanyak puasa, ya. Lalu sahabat ini Usamah bin Zaid tanya kepada Rasulullah. Dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, tidak pernah saya melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau puasa pada bulan Sya'ban ini. Kalah bulan-bulan yang lain. Lalu apa dijawab Nabi SAW? Kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah satu bulan yang banyak dilalaikan manusia, berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa Nabi sebut begitu? Karena dulu orang lebih terfokus di bulan Sya'ban. Kenapa Karena dulu orang lebih terfokus di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Karena Rajab itu bulan haram. Bulan haram mempunyai keutamaan tersendiri. Lalu kemudian setelah ini kan Ramadan. Orang lebih fokus di 2 bulan ini. Di Rajab karena itu bulan haram, Ramadan karena itu bulan puasa. Akhirnya bulan Sya'ban ini banyak yang melupakan. Ketika Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mensyarahkan hadis ini, kata beliau, ungkapan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa beribadah pada bulan Sya'ban ini pahalanya lebih. Kenapa? Nabi mengatakan pada bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Beribadah saat orang lain sedang lalai itu nilainya lebih tinggi ketimbang beribadah orang tidak lalai. Saya ulang sekali lagi, kalau kita beribadah kepada Allah saat orang-orang sedang lalai, itu pahalanya lebih besar ketimbang kita ibadah saat orang lain juga pada ibadah. Kenapa? Lebih menantang. Saya kasih contoh, ibadah malam itu lebih besar pahalanya ketimbang ibadah siang. Kenapa? Karena lebih menantang. Orang lain sedang tidur, orang sedang lalai,
Tapi ada orang-orang tertentu, dia sanggup bangun, dia beribadah, dia sholat, dia zikir ketika orang lain semua sedang lalai, maka pahalanya akan jauh lebih besar. Maka Nabi sebut di dalam hadis, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat pada waktu malam saat orang-orang sedang tidur, maka itu membuatmu masuk surga dengan selamat. Kenapa? Lebih menantang. Lebih menantang. Sama misalnya nih puasa. Kalau kita puasa pada hari-hari orang lain juga puasa, itu kan tidak begitu berat. Kenapa? Orang lain juga pada melakukan. Tapi coba berpuasa pada saat orang lain pada tidak puasa, itu lebih menantang. Nah, begitu. Maka bulan Sya'ban ini kata Nabi, syahrun yaghfulun nasu an, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka oleh karena ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, kita perlu bersungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan ini, karena pahalanya, ganjarannya lebih. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita diangkat kepada Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ada yang dibawa kepada Allah mingguan, ada juga yang tahunan. Kalau mingguan itu setiap hari Kamis, maka Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi puasa pada hari Kamis? Kalau hari Senin kenapa Nabi puasa? Nabi jawab, karena ini hari di mana aku dilahirkan. Nabi lahir hari Senin, maka Nabi puasa. Kalau hari Kamis kenapa? Karena pada hari itu diangkat amal ibadah kepada Allah sekali seminggu. Kalau tahunan, kapan diangkat ibadah kita kepada Allah? Pada bulan Sya'ban ini. Maka Nabi mengatakan, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan diangkat amal-amal ibadah kita kepada Allah. Laporan kita itu dibawa kepada Allah, laporan tahunan kita pada bulan ini. Maka Nabi mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka tatkala dibawa laporan amal ibadahku kepada Allah, saya sedang puasa. Inilah kemudian alasan atau salah satu alasan kenapa Nabi pada bulan Sya'ban sangat banyak puasa. Karena pada bulan Sya'ban ini dibawa amal ibadah kita kepada Allah. Nabi mengatakan, saya suka tatkala amal ibadahku dibawa kepada Allah, saya sedang puasa. Karena biasanya kalau saat kita puasa, cenderung amal kita lebih baik ketimbang tidak puasa. Saat kita puasa biasanya akhlak kita cenderung lebih baik ketimbang saat tidak puasa. Tutur kata kita lebih terjaga, perangai kita lebih terukur saat kita berpuasa ketimbang tidak. Nah, inilah hikmahnya kenapa Nabi SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Tapi ada hikmah yang lain lagi. Apa hikmahnya yang lain? Terutama untuk kita, ini untuk kemudian menjadi latihan. Ada sebahagian orang sepanjang tahun tak pernah dia puasa. Dia puasa hanya pada bulan Ramadan saja. 11 bulan tak pernah sehari pun dia puasa. Tiba-tiba masuk satu Ramadan puasa, baru tengah hari dia rasa sudah mau pingsan. Kenapa? Biasanya makan siang begitu. Ini tiba-tiba tidak makan. Nah, maka perlu dilatih, dibiasakan dari bulan Sya'ban. Orang yang sudah terbiasa puasa pada bulan Sya'ban, maka dia tidak akan merasa berat lagi insya Allah tatkala nanti berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak berat lagi, ya. Baik, itu keutamaan bulan Sya'ban secara umum. Kita masuk secara khusus tentang nisfu Sya'ban. Nisfu itu apa artinya? Setengah, separuh. Sya'ban, bulan Sya'ban. Lailatul nisfi Sya'ban artinya malam pertengahan bulan Sya'ban. Kapan itu? Kapan itu?
malam 15 Sya'ban. Ya, malam yang ke-15 Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban. Bukan malam yang ke-15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban. Karena pergantian tanggal Hijriah itu saat terbenam matahari. Ya, bukan apa namanya? Bukan tengah malam. Kalau yang Masehi kan pergantian tanggal tuh jam 12 tukar tanggal. Tapi kalau bulan Hijriah itu pergantian tanggal itu saat maghrib, matahari terbenam itu sudah berganti. Makanya di hujung Ramadan, ya, di hujung Ramadan atau di awal Ramadan nih, besok kita mau puasa, malam ini kita sudah tarawehan. Kenapa? Karena malam ini sesungguhnya sudah Ramadan. Saat terbenam matahari 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban, karena mungkin dilihat hilal, maka saat terbenam matahari itu sudah masuk Ramadan, sudah 1 Ramadan. Ya, karena pergantian tanggal Hijriah itu saat matahari terbenam ataupun masuknya waktu maghrib. Maka malam nisfu Sya'ban itu adalah pada 15 Sya'ban, malamnya. Ya, baik. Ada keutamaan tentang malam ini? Ada riwayat tentang ini? Ada. Cuma perlu dijelaskan, ada riwayat yang sahih dan ada juga riwayat yang tidak sahih. Ini harus dijelaskan. Kita kalau mau beramal harus punya sandaran, harus punya dasar argumentasi. Karena Islam ini agama ilmu, maka ada istilah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Sebelum kita berkata-kata dan beramal, pastikan ada ilmunya. Maka kemudian kita tidak boleh beramal mengikut selera. Saya seleranya begini, tidak boleh. Kenapa? Paketan ibadah itu sudah ada. Ya, baik. Tapi malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan Sya'ban itu adalah salah satu malam yang ada keutamaannya. Keutamaan malam nisfu Sya'ban itu yang sahih disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabarani. Ya, hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan juga riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala memandang mereka. Pandangan di sini berbeda dengan pandangan biasanya. Hakikatnya kan setiap saat Allah memandang kita, betul enggak? Hakikatnya setiap saat kan Allah melihat kita. Tapi pada malam nisfu Sya'ban ini, pada pertengahan malam bulan Sya'ban ini, Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat Allah. Maka ini kemudian menunjukkan bahwa malam ini ada keutamaan. Ada keutamaan. Dan ini juga menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban ini dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Kalau kita logikakan kan begini, masa Allah sedang melihat kita dengan rahmatnya tapi kita sedang lalai bukan dengan Allah? Analoginya kan begitu. Ya, Allah sedang memandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, lalu kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tentu perbuatan kita itu kan tidak sesuai dengan pandangan Allah dengan kita. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu adalah satu malam yang mulia, malam di mana Allah Ta'ala memandang kita dengan rahmatnya. Maka mestinya saat Allah Ta'ala memandang kita dengan rahmatnya, kita juga melakukan amal-amal ibadah yang kemudian menyebabkan kita mendapat rahmat Allah. Mestinya begitu. Ya.
Lalu kata Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqih. Pertama tadi Allah memandang hamba-hambanya pada malam ini dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, Allah mengampunkan seluruh hamba-hambanya. Maka malam ini adalah malam ampunan. Malam ampunan. Ya. Sebagaimana pada malam-malam Ramadan ada malam ampunan, malam nisfu Sya'ban ini juga malam ampunan. Karena ini malam ampunan, tentu kita dianjurkan banyak-banyak minta ampun. Kalau tidak banyak minta ampun, setidaknya perbanyak amal soleh. Karena untuk mendapat ampunan itu berbagai macam cara. Satu caranya istighfar kita secara langsung. Kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta ampun secara langsung kepada Allah. Ada caranya begitu. Ada juga cara mendapatkan ampunan Allah itu dengan cara apa? Beramal soleh. Karena hakikatnya setiap kita melakukan amal soleh itu secara otomatis dosa kita diampunkan Allah. Setiap kita melakukan amal kebaikan, selain dapat pahala, dosa juga diampunkan Allah. Misalnya kita sholat, selain sholat itu mendatangkan pahala bagi kita, sholat itu juga kemudian menjadi penggugur dosa kita. Begitu juga dengan zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Maka pada malam ini bisa kita perbanyak istighfar, kita perbanyak amal-amal ibadah yang lainnya juga amal-amal saleh. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat ampunan Allah. Karena malam ini adalah malam di mana Allah Ta'ala mengampunkan seluruh hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampunkan seluruh hambanya. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan. Ada orang yang tidak dapat ampunan Allah Ta'ala pada malam ini. Walaupun malam ini Allah memandang kita dengan rahmatnya, membuka pintu ampunannya kepada hamba-hambanya, tapi ada orang yang tak dapat ampunan. Siapa mereka? Dua orang. Yang pertama, illa li musyrik, orang yang melakukan praktek kesyirikan. Ya, orang yang melakukan praktek kesyirikan. Maka kalau ada orang yang masih terlibat dengan hal-hal kesyirikan, malam ini, malam nisfu Sya'ban, dia tak dapat ampunan Allah. Kenapa? Syirik itu dosa yang sangat besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang sangat besar. Ya, kita kadang-kadang tidak sadar atau mungkin karena ketidaktahuan jatuh kepada kesyirikan. Orang zaman dulu melakukan kesyirikan dengan cara apa? Dia menyembah berhala. Orang Arab zaman dulu menyembah Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal. Itu berhala-berhala besar mereka. Tapi kesyirikan bukan cuma bentuknya begitu, banyak bentuknya. Yang hakikatnya, esensinya itu adalah syirik. Contohnya apa? Contohnya pakai jimat. Jimat orang kita loh ya. Kalau orang Malaysia, jimat itu hemat artinya. Ya. Jadi kalau jimat orang Malaysia itu artinya hemat. Nah, kalau kita jimat itu artinya ada deh gitu. Dia pakai jimat itu. Dulu orang-orang kampung kalau mau pergi merantau itu dibekalin itu. Dililitlah, digulung, dah ada tulisan, dilipat-lipat, kemudian digulung dengan kain hitam, kain putih, kain merah, dijahit itu. Ada yang diikatkan di pinggang, ada yang diikatkan di lengan, macam-macam tuh. Ya. Lalu percaya dengan itu bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, syirik. Dia pakai cincin, dia beli cincin itu batu akik yang besar, besar betul mata cincin dia itu. Dibawalah ke dukun. Ini sudah diisi dia. Ini supaya bapak ibu tahu,
malam nisfu Sya'ban ini banyak orang konon ngisi keris, ngisi cincin, macam-macam ini. Ya. Ada orang-orang yang alirannya begitu, malam ini dia justru ngisi-ngisi yang begitu. Ngisi cincin, ngisi keris, ngisi parang enggak tahu lah saya. Tak pernah kedengaran pula parang diisi. Karena parang mungkin terlalu banyak dipakai untuk membersihkan rumput ya. Banyak itu. Lalu kemudian diyakini cincin ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, rusak akidah, jatuh ke kesyirikan. Buka kedai, baru 3 hari buka kedai dah pergi jumpa dukun, minta apa namanya, pelaris, biar laris kedai itu, ya, biar laris kedai itu. Sang dukun pun memberi sesuatu lah. Ada yang ngasih air, siramkan ini di depan kedai kamu, maka mata orang semua tertuju ke kedai kamu. Ada yang ngasih bentuk jimat, kau tanam ini di depan pintu kedaimu, maka orang akan ditarik ke sini. Macam-macam bentuknya. Ada yang ditempel di dinding, macam-macam pokoknya bentuknya. Percaya dengan itu syirik. Malam ini tidak dapat ampunan Allah. Makanya hal syirik, syirik itu lawannya tauhid, tauhid itu lawannya syirik. Kita ini harus mentauhidkan Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau hendak minta tolong sama Allah. Jangan sama dukun. Makanya Nabi mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun. Image dukun di negeri kita ini masih bagus sekali. Orang bilang orang pinter katanya. Jadi di negeri kita ini ada profesor dihina, profesor apaan itu? Tapi kalau dukun itu disebut orang image-nya di branding sangat bagus. Orang pinter. Bahasa Arabnya kahin, dukun, bomoh, yang banyaklah bahasanya. Siapa yang mendatangi kahin, bomoh, dukun, lalu dia bertanya tentang sesuatu, Pak dukun, 2 hari kemarin motor saya hilang. Hilang di mana? Di Masjid Mukhlis. Enggak, sini takut orang mencuri, kena tembak nih langsung. Hilang masjid, hilang motor saya. Di mana itu Pak dukun? Dukunnya bilang yang ngambil itu warna kulitnya sawo matang. Enggak sampai matang Pak dukun, dah. Sawo matang aja. Rambutnya agak-agak ikal. Dia pun mulailah menerawang, siapa ini ya? Jangan-jangan tetangga saya itu. Lalu dia percaya dengan itu, jatuh kepada kesyirikan. Simpel saja. Lalu bagaimana kalau Ustaz, kalau hilang barang kita pergi lapor polisi? Oh, tapi Ustaz lebih mahal bayarnya ketimbang barang yang hilang tuh. Kalau gitu sabar-sabar aja lah, cari-cari aja. Jangan pergi ke dukun. Ya, jangan pergi ke dukun. Ini harus serius kita, ini soal akidah ini. Tauhid itu. Apalagi di negeri kita ini, di Nusantara ini memang cukup menantang. Kenapa? Karena dari zaman dulu kan ini yang mengakar di negeri kita. Pemahaman yang begini yang mengakar di negeri kita. Maka sangat susah ini sebetulnya, ya, karena sudah melekat, sudah mentradisi. Bahkan kalau di kampung-kampung masih ada orang kalau sakit mereka lebih percaya bawa ke dukun ketimbang rumah sakit. Kalau disuruh bawa ke rumah sakit itu banyak yang nolak, tidak mau dia. Tapi kalau disuruh pergi ke dukun, mau dia. Kata si dukun pun, cari air dari 7 mata air. Mak, pening juga kita mencarinya. 7 mata air. Tapi itu dicari sama mereka tuh. Dicari itu. Cari bunga ini, cari daun ini, cari pucuk ini. Suruh bawa ke sini. Habis itu dijampi, diludah sampai sini. Puh, kasih minum. Jadi harus kita jaga akidah. Itu pertama, orang yang tidak dapat ampunan Allah, orang yang ada
kesyirikan. Maka pada malam nisfu Sya'ban ini kita perlu untuk refleksi akidah kita kembali. Ya, refleksi akidah kita kembali, tauhid kita, syahadatkan kembali. Manalah tahu tanpa kita sadari kita pernah terlibat dengan hal-hal yang syirik ini. Maka ucap kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang pertama, tak dapat ampunan malam ini. Yang kedua, yang tidak dapat ampunan Allah Ta'ala pada malam ini apa? Au musyahin. Musyahin itu apa? Musyahin itu adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Tak tegur sapa dia. Saudara dia musuhin. Tetangga dia musuhin. Teman kerja dia musuhin. Teman sekolah dia musuhin. Teman masjid dimusuhin. Pokoknya banyak musuh dia. Orang yang punya musuh memutuskan silaturahmi, tidak tegur sapa dengan orang lain, walaupun nisfu Sya'ban itu malam ampunan Allah, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya, tapi orang yang memutuskan silaturahmi bermusuhan dengan muslim yang lain, dia tidak dapat ampunan pada malam ini. Maka ibadah yang perlu kita lakukan pada malam ini apa? Minta maaf. Bayangkan kembali, siapa musuh bapak? Yang tu lama saya dah tak tegur sapa dengan dia. Iyalah, saya kecewa dia buat. Tapi ingat, saya mau dapat ampunan Allah malam ini. Malam ini juga WhatsApp dia, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kabar? Lama kita tak bercerita, mohon maaf kalau ada salah silap. Simple saja, minta maaf. Ya, ingat-ingat balik siapa yang menjadi musuh kita. Tengok di list WhatsApp kita tuh. Kirim sama dia WhatsApp, minta maaf. Karena orang yang punya musuh tidak dapat ampunan Allah pada malamnya. Tidak dapat ampunan Allah dia pada malam. Maka fokus ibadah kita malam ini adalah minta maaf. Jadi ampunan Allah itu sering sekali bergantung bagaimana hubungan kita dengan manusia. Makanya hubungan kita dengan manusia itu jangan diabaikan. Ya. Dan seringkali penilaian diri kita ini di sisi Allah bagaimana kita dengan manusia. Maka jangan diabaikan hubungan dengan manusia. Maka dua orang ini, pertama orang yang ada terlibat dengan hal yang syirik, yang kedua orang yang kemudian bermusuhan dengan orang lain, orang muslim yang lain, walaupun nisfu Sya'ban ini malam ampunan Allah, dia tak dapat ampunan. Ya. Itu kemuliaan nisfu Sya'ban. Lalu mungkin banyak yang bertanya, apa amalan khusus pada malam ini? Amalan khusus malam ini secara khusus mohon maaf tak ada. Ya? Tidak ada. Secara khusus yang dikhususkan tidak ada. Amalan khusus itu bagaimana? Saya kasih contoh. Amalan khusus itu contohnya begini. 10 Zulhijjah itu amalan khususnya apa? Kita solat Id, khusus itu. Kita takbir, khusus. Kita nyembelih kurban, khusus. Ya kan? Dan tidak ada pada bulan yang lain, tidak ada pada waktu yang lain. Ya. Pada malam nisfu Sya'ban ini, kalau kita cari hadisnya, riwayatnya, itu tidak ada amalan khususnya. Tidak ada amalan khususnya. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan amalan-amalan tertentu, misalnya ada riwayat mengatakan pada malam nisfu Sya'ban, malamnya Nabi hidupkan dengan salat, siangnya Nabi hidupkan dengan puasa. Riwayat itu dhaif, bahkan sangat lemah.
Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan orang yang mengerjakan salat pada malam nisfu Sya'ban, khusus salat nisfu Sya'ban, itu bid'ah mungkarah. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i. Ulama besar rujukan dalam mazhab Syafi'i. Maka tidak ada salat khusus malam nisfu Sya'ban. Tapi dulu waktu kecil saya pernah ikut. Kenapa? Orang belum tahu. Orang kampung buat, dia baca buku perukunan. Pernah enggak Bapak Ibu nampak buku perukunan? Tulisan Jawi itu, tulisan Arab Melayu, buku orang-orang zaman dulu tuh. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Saya pernah ikut. Kenapa? Orang belum tahu. Nah, jadi tidak ada amalan khusus Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kita menghidupkan malam ini? Hidupkan dengan amal-amal umum. Misalnya apa? Misalnya baca Quran, itu kan umum, bukan kita khususkan karena malam ini, ya. Atau nanti kita tahajudan, itu kan bukan bukan dikhusus, itu setiap malam kan ada. Kita zikir itu kan tiap malam juga boleh. Nah, begitu. Jadi malam ini tetap dihidupkan. Cuma kalau ditanya apa amalan khususnya, saya mengatakan tidak ada amalan khususnya. Kenapa? Karena memang tidak ada riwayatnya yang sahih dari Nabi mengkhususkan amalan tertentu pada malam ini. Ya. Tapi dulu para tabi'in ini generasi di bawah sahabat, ya. Tabi'in di bawah generasi di bawah para sahabat. Dulu kata Ibnu Rajab, walailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan dan lain-lain yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. 4 menit lagi ya. Dulu kalangan tabi'in dari sebelah Syam itu meliputi 4 negara sekarang, Palestina, Lubnan, Syria, Yordania. Itu Syam zaman dulu. Dulu tabi'in yang ditinggal di kawasan sana, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban ini dan mereka bersungguh-sungguh dengan beribadah. Cuma ibadahnya ibadah yang mana? Ibadah umum itu. Mungkin dari maghrib dia datang sholat berjamaah, habis maghrib dia tetap di masjid karena menunggu satu sholat ke sholat berikutnya, itu ibadah yang tinggi mahal. Kemudian dia mungkin qabliyah isya, ya, dia ba'diyah isya, mungkin ba'diyah isya dia biasa 2, ini dia tambah jadi 4, ya. Karena memang ada riwayat mengatakan orang sholat ba'diyah isya itu 4 pahalanya sangat besar. Lalu kemudian mungkin pada malam itu dia perbanyak zikir, dia perbanyak bacaan Quran, dia perbanyak kemudian sholat malam. Itu amalannya. Ya, itu amalannya. Adapun amalan secara khususnya, dalilnya saya tidak menemukan. Mungkin kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan bacaan Yasin? Ya, bagaimana dengan bacaan Yasin pada malam nisfu Sya'ban ini? Saya coba mencari-cari, karena kalau hadisnya dicari tidak ada hadisnya tuh. Baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban itu, kalau Bapak Ibu cari hadisnya, insya Allah pasti nggak bakalan ketemu, ya. Karena memang tidak ada hadisnya. Saya coba melacak-lacak siapa kemudian yang pertama menyebutkan itu. Saya menemukan bahwa itu amalan datang dari seseorang yang bernama As-Sayyid Mirza Hasan Asy-Syirazi. Ya, Sayyid Mirza Hasan Asy-Syirazi. Saya melacak, beliau mengatakan, kata beliau, tuqra'u hadhihi surah Yasin thalathan lailatan nisbi min Sya'ban. Beliau mengatakan Yasin dibaca 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. 3 kali, bukan sekali, 3 kali kata beliau. Marratan, pertama biqasdi sihhati wal afiyah. Pertama niatnya supaya sehat dan afiat 1 tahun itu. Ya, yang kedua niatnya adalah marratan, pertama bukan sehat dan afiat. Pertama marratan biqasdil haya'i wal baqa ila amil qadim. Niat pertama bacaan Yasin pertama
supaya tetap hidup sampai tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa marratan biqasdi sihhati wal afiyah. Bacaan yang kedua dengan niat supaya sehat afiat sepanjang setahun. Yang ketiga dengan niat si'atur rizq, untuk dilapangkan rezeki. Tapi ini bukan dari Nabi. Ya, ini harus diketahui ya. Ini bukan dari Nabi. Maka tidak boleh kita mengatakan ini sunnah nisfu Sya'ban. Tidak boleh. Kenapa? Karena ingin menisbatkan ini sunnah harus ada riwayatnya dari Nabi. Kalau kita mengatakan ini sunnah nisfu Sya'ban, bahaya kita. Kenapa? Tidak ada pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melacak amalan ini diungkapkan oleh Mirza Hasan Asy-Syirazi. Ya, Mirza Hasan Asy-Syirazi. Ya, wallahu a'lam beliau ini orang mana, tapi kalau dari sisi namanya ini sepertinya bukan, ya belah-belah India sepertinya nih. Mirza ini biasanya sebelah-sebelah sana. Ya, sebelah-belah India biasanya. Seperti pendiri Ahmadiyah itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada Mirzanya dari India juga itu. Itu dibentuk oleh Inggris itu untuk memecah umat Islam yang melawan penjajah dulu di India. Ya, jadi dari beliaulah ungkapan beliau mungkin menyebar sampai ke negeri kita, kemudian mentradisi. Apakah ini salah? Saya tidak berani untuk mengatakan salah. Ya, untuk mengatakan salah saya tidak berani. Tapi juga saya tidak berani mengatakan ini sunnah, karena memang tidak ada dalilnya dari Nabi. Jadi fikir-fikirlah mana kira-kira yang mau kita amalkan. Tadi saya sudah menyampaikan hadis-hadis yang sahih, itu saja amalkan, insya Allah lebih selamat. Rasanya waktu kita sudah habis. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, khususnya berkaitan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.